Pelatihan e-learning Fakultas Ekologi Manusia IPB University diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para guru di seluruh Indonesia. Para gurulah yang menjadikan bangsa Indonesia sumber daya manusia menjadi berkualitas, sehingga dapat membangun negeri Indonesia yang tercinta ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional 2020, FEMA Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan pelatihan e-learning untuk masyarakat umum dalam rangka meningkatkan proses kualitas belajar mengajar baik di pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi maupun di pendidikan lainnya. Sepintas mengenai biodata saya lahir besar di Jakarta dan pindah ke Bogor pada tahun 1980 karena mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya dosen di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah perilaku konsumen, pemasaran sosial, pemasaran strategik, dan metode riset bisnis. Saat ini saya diberikan amanah oleh pimpinan IPB untuk menjadi dekan Fakultas Ekologi Manusia sejak tahun Januari 2018 sampai dengan Januari 2023. Saat ini juga saya diberikan amanah oleh para kolega, sahabat saya yang memiliki latar belakang ilmu konsumen dan pemasaran sebagai Presiden AACIM, yaitu Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti pelatihan ini. Alhamdulillah, tercatat jumlah peserta pelatihan sebanyak 500 orang yang berasal dari beberapa kota dan beberapa provinsi. Juga memiliki latar belakang pendidikan yang beragam serta latar belakang profesi yang beragam. Ada guru di SD, SMP maupun SMA, ada dosen, ada juga instruktur pelatihan, ada juga para pengusaha, ada juga konsultan, ada juga staf dan karyawan swasta. Pada intinya, ilmu mengenai bagaimana belajar daring adalah ilmu untuk kita semua dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran dimanapun kita berada. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu di dalam mengikuti pelatihan daring ini. Dan ini nampak ketika seminggu yang lalu saya mencoba melakukan interaksi dengan Bapak dengan Ibu sekalian dengan cara memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam WhatsApp group agar terjadi proses komunikasi. Dan selanjutnya saya pun memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam Google Classroom. Dan rupanya antusiasme belajar Bapak dan Ibu sekalian luar biasa. Bahkan saya hampir setiap jam menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun saya dengan penuh semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pada hakikatnya Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya hari ini saja mengikuti pelatihan,
tetapi proses pelatihan sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu, sejak dibuatnya WA Group serta Google Classroom. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah memberikan dorongan dan semangat kepada saya agar saya dapat melaksanakan pelatihan e-learning level yang kedua berikutnya dengan antusiasme Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Bapak dan Ibu ada yang berasal dari daerah timur Indonesia maupun dari daerah barat, tengah, dan juga Pulau Jawa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kita memulai memutuskan apakah sebuah proses belajar harus dilakukan dengan pendekatan tatap muka yang disebut dengan pendekatan tradisional maupun pendekatan daring atau e-learning. Kita memulai biasanya dalam sebuah organisasi. Di dalam buku digambarkan bahwa seorang senior manager yang ada bekerja di sebuah lembaga sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah kegiatan yang sering dilakukan adalah memberikan pelatihan dalam keamanan pangan atau ketahanan pangan kepada para praktisi dari berbagai negara berkembang. Permintaan pelatihan dari berbagai negara berkembang ini meningkat. Kemudian senior manager tersebut mempertimbangkan pilihan menggunakan e-learning dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Karena itu, senior manager tersebut dia harus memahami benar apakah penggunaan e-learning ini adalah opsi yang sangat bagus bagi organisasinya tersebut. Dan dia harus memastikan bahwa metode daring ini sama efektifnya seperti pendekatan tradisional, yaitu tatap muka. Nah, Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan ini tentu akan memiliki idealisme untuk memberikan pencerahan dan pengajaran kepada masyarakat maupun siswa yang tinggal jauh dengan kita. Tidak mungkin kita laksanakan dengan pendekatan tatap muka. Maka salah satu opsinya adalah dengan menggunakan pendekatan daring atau e-learning. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita era dalam suasana yang sangat memprihatinkan, di mana wabah corona menghinggapi beberapa negara, bahkan lebih dari 200 negara. Baiklah, dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita mendoakan semoga para warga negara Indonesia dan warga negara lainnya yang meninggal karena wabah corona ini diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berikan dorongan, dukungan kepada para tenaga medis. Salah satu dukungan itu adalah kita mengikuti apa arahan dari pemerintah, yaitu untuk tinggal di rumah sementara dalam melakukan berbagai aktivitas. Keadaan wabah sekarang ini, kalau kita kaitkan dengan proses belajar daring, ini memberikan hikmah. Orang mengatakannya, segala kejadian yang kita alami dapat memberikan hikmahnya. Karena wabah ini, pemerintah menyarankan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk sementara menutup diri. Namun dengan satu permintaan, bahwa proses belajar harus tetap dilaksanakan.
Kalau dilakukan dengan proses belajar yang tradisional, sangat tidak mungkin. Siswa harus datang ke sekolah, kemudian tatap muka. Justru ini yang dihindari untuk dilakukan. Nah, karena itu, maka proses belajar e-learning atau daring menjadi pilihan yang utama. Sehingga para dosen di perguruan tinggi, para guru dipaksa dengan cepat. Nah, dipaksa dengan cepat untuk mempelajari bagaimana proses daring tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan ini adalah bagian dari proses kita meningkatkan proses belajar mengajar dengan mempelajari sebuah metode yang baru, yaitu belajar e-learning atau daring. Apa yang akan kita pelajari pada level pertama dari pelatihan daring ini? Yang pertama, kita akan membahas apa alasan utama kita mengembangkan metode e-learning. Yang kedua, kita akan mendiskusikan berbagai jenis e-learning dan apa saja komponennya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengkombinasikan e-learning dengan proses belajar tatap muka tradisional. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu dapat membaca sendiri sebuah contoh pelatihan e-learning yang dikembangkan oleh FAO. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, seringkali dimulai dengan hal yang sederhana. Apa definisi makna dari sesuatu yang kita pelajari tersebut? Apa yang kita sebut dengan e-learning? Nah, ini menarik. Bapak dan Ibu sudah saya tanyakan dalam Google Classroom. Dan dari jawaban ibu-ibu semua itu, ya. Nah, coba sekarang kita cek dulu apa kata Bapak dan Ibu ketika saya bertanya apa yang dimaksud dengan e-learning tersebut. Oke, kita perhatikan. Oke, bagus. Ternyata Bapak dan Ibu sudah sangat menguasai ya apa makna dari e-learning tersebut. Nah, saya akan tambahkan di sini, hanya menambahkan yang dituliskan di dalam buku FAO, e-learning can be defined as the use of computer and internet technologies to deliver a broad array of solutions to enable learning and improve performance. Jadi e-learning ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer dan internet atau penggunaan teknologi komputer dan internet untuk menyampaikan berbagai macam solusi sehingga menjadikan proses belajar yang lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja dari siswa didik maupun pengajar. Nah, ini definisi yang simple dari e-learning. Tentu banyak definisi lainnya, tetapi pada intinya adalah dua kata kunci tadi, penggunaan komputer dan internet. Nanti kita akan bahas berikutnya lagi, bukan hanya komputer dan internet, tetapi kita juga memanfaatkan apa yang disebut dengan tools dalam kuliah e-learning. Baik, kita lanjutkan dengan poin pertama. Mengapa kita mengembangkan e-learning? Alasan kita mengembangkan e-learning. Yang pertama, ketika
masyarakat yang akan kita ajar, yang akan kita latih, itu tersebar berjauhan, secara geografis berjauhan. Dan kita sebagai pengajar memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, kita juga melihat hambatan dari peserta didik atau masyarakat yang akan mengikuti pelatihan atau pengajaran. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka, kehidupan keluarga mereka, yang menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti kuliah pada waktu yang telah kita tentukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, alasan yang ketiga, kenapa? Peserta didik atau masyarakat yang akan kita latih berada di wilayah konflik atau wilayah yang tidak aman, sehingga mereka memiliki keterbatasan mobilitas dengan alasan keamanan. Yang berikutnya, seringkali peserta didik, peserta pelatihan, dia mungkin memiliki hambatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau pengajaran di dalam kelas karena alasan budaya, mungkin alasan keyakinan, dan alasan lainnya. Yang berikutnya, kita menghadapi kesulitan berkomunikasi langsung karena misalnya perbedaan bahasa antara peserta didik dengan kita, atau kita menghadapi peserta didik yang mungkin memiliki keterbatasan, merasa malu, dan lain sebagainya. Ketika harus dilakukan tatap muka, maka solusi yang bagus adalah e-learning. Kita juga harus ingat bahwa e-learning dapat memberikan metode instruksional yang sangat efektif. Misalnya, bagaimana kita mempraktekkan feedback setelah mengajar. Kita juga dapat mengkombinasikan antara aktivitas, menggabungkan antara kegiatan dengan self-paced study, yaitu studi mandiri, belajar mandiri. Nah, kelebihan berikutnya, kita dapat merancang daring ini sesuai kebutuhan dari peserta didik. Kelebihan lainnya, kita bisa menggunakan model simulasi maupun games. Apalagi kalau peserta didiknya anak-anak maupun remaja. Yang berikutnya, dengan e-learning ini, setiap pembelajar, setiap peserta didik akan menerima sebuah proses kualitas pendidikan yang sangat bagus. Karena apa? Karena peserta didik atau proses belajar daring tidak tergantung daripada guru tertentu. Jadi, peranan guru di sini kita minimalkan. Karena kalau dia berperan sangat besar, maka proses belajar sangat ditentukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ini yang kita maksud. Bagaimana kualitas akan relatif lebih bagus. Karena kita meminimalkan kualitas guru yang beragam.
Yang berikutnya kita bahas. Apakah metode e-learning dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam jenis keahlian? Nah, biasanya kalau dalam sebuah pelatihan, ya, biasanya ditujukan agar peserta didik memiliki keahlian paling tidak 3 hal. Keahlian kognitif, keahlian interpersonal skill, keahlian psikomotor. Kognitif, bagaimana dia memahami, mengetahui pengetahuan dan pemahamannya. Misalnya, memahami konsep ilmiah, dapat mengikuti instruksi, prosedur, kemudian bagaimana menerapkan metode untuk memecahkan masalah mereka. Nah, cognitive skill sering juga disebut dengan keahlian berpikir atau keahlian mental dari peserta didik. Nah, yang kedua, interpersonal skill, keahlian mendengarkan, keahlian berkomunikasi, keahlian bagaimana dia menyampaikan idenya dan gagasannya, bagaimana ia mampu berempati. Nah, ini keahlian interpersonal skill yang juga memang harus dibangun terhadap peserta didik kita. Dan yang ketiga, psikomotor skill, yaitu keahlian, keterampilan, bagaimana kita memanfaatkan semua fisik yang kita miliki. Misalnya, keterampilan mengendarai sepeda, keterampilan mengendarai motor, keterampilan memperbaiki rumah. Nah, ini masuk ke dalam psikomotor skill. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata sebagian pengajaran dengan e-learning biasanya untuk mengembangkan cognitive skill. Nah, ini mungkin bagian dari salah satu kelemahan dari e-learning. Jadi, ketika proses belajar kita bertujuan untuk mengembangkan cognitive skill, maka e-learning adalah salah satu yang paling tepat. Namun tentu kelebihannya banyak. Ia dapat menjangkau peserta di berbagai daerah dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, dalam domain kognitif ini, keahlian berpikir itu mengharuskan lebih banyak interaktif dalam kegiatan e-learning. Karena itu Bapak dan Ibu harus berkreativitas bagaimana mengembangkan bahan ajar yang mendorong siswa untuk aktif. Nah, karena itu berbagai bahan ajar harus kita kembangkan yang mendorong mereka bukan hanya membaca, tetapi juga mempraktekkan. Atau bahasa lainnya, bahwa keahlian kognitif akan lebih cepat dipelajari, ya, dengan menggunakan istilah learning by doing, belajar sambil kita melakukan.